Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fassalatullahi wassalamu ala ar-ra'ufir rahim Habibir Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin Al-Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi al-muttaharin Wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'iyah sunnati habibika Sayyidina Muhammad wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. Alif ya Rabbana baina kulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus adalah keluarga besar warga pondok Perumahan Pondok Mutiara. Indah malam ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengagungkan Nabi di tempat ini. Allah beri kemudahan kepada kita untuk mengagungkan Nabi di tempat ini. Dan tidak ada bisa mengagungkan Nabi kecuali hamba yang dipilih oleh Allah. Dan tidak akan bisa memuliakan baginda Nabi kecuali hamba yang dipilih oleh Allah. Bahkan biarpun hidup di Mekkah Mukarramah, bertetangga dengan baginda Nabi, lalu melihat Nabi, belum tentu mereka mengagungkan, belum tentu mereka bisa mengagungkan baginda Nabi. Kalau bukan dipilih oleh Allah, hidup di Makkah, melihat Nabi setiap saat, bahkan duduk di majelisnya Nabi Muhammad, tapi tidak bisa mengagungkan Nabi. Dialah Abu Jahal. Dan orang-orang yang seperti dia, lihat setiap hari, lihat Nabi, bahkan mempercayai kehebatan Nabi, melihat kehebatan Nabi. Tapi karena Allah tidak memilihnya untuk mencintai Nabi, maka menjadilah Abu Jahal. Tapi kita di negeri yang jauh dari Makkah Mukarramah, bahkan jauh dari masa kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah titipkan di hati kita benih cinta, benih pengagungan, benih kerinduan kepada baginda Nabi. Dan yakinlah seyakin-yakinnya, kalau bukan karena benih cinta, benih rindu, benih pengagungan kepada Nabi, Anda tidak akan mau melangkahkan kaki ke tempat ini. Bahkan Anda pun gelisah, khususnya para tetangga, untuk mengadakan acara apa-apaan ini. Tapi karena ada sesuatu yang agung, yang istimewa di hati Anda, lihat para tetangga senang. Rumahnya, terasnya diduduki bangga, gembira. Rumahnya dijadikan tempat parkirnya tamunya Nabi Muhammad, ikut senang. Membawa kesenangan, dia bergembira. Maka di saat ada acara semacam ini, kalaupun Anda tidak bisa menghadiri, paling tidak Anda mendukung, paling tidak Anda bergembira, ikut senang, maka sesungguhnya Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan manusia agung hanya manusia yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad. Yang katanya manusia agung tapi tidak mengagungkan Nabi Muhammad menjadi kerdil, kecil dan rendah. Kunci keagungan adalah melalui manusia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga mulia karena kita berurusan dengan manusia mulia. Manusia akan menjadi mulia karena kita berurusan dengan manusia mulia Nabi Muhammad. Kuncinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita yakini ini semua insya Allah kelak digiring di padang mahsyar bersama rombongan Nabi Muhammad di bawah bendera Nabi Muhammad.
Maka syukuri dulu keberadaan kita di tempat ini. Kita bersyukur di tempat semacam ini. Syukur yang sesungguhnya. Dan Anda akan menemukan suatu kenangan, kesan yang indah. Itu iman. Di saat Anda menemukan kesan indah, kesenangan yang menggugah hati Anda untuk mengadakan di tahun berikutnya lebih meriah lagi, lebih bersemangat lagi. Itu sebenarnya adalah karena ada iman, ada mahabbah, ada cinta yang Allah titipkan di hati Anda. Bersyukurlah Anda wahai para tetangga-tetangga majelis ini. Bersyukurlah Anda yang itu hadir di majelis ini. Tinggal sekarang kuatkan hati. Yakini bahasanya ini adalah nikmat agung yang harus kita syukuri. Lalu apa yang akan kita bahas di sini? Kalau urusan dengan Nabi Muhammad banyak dan semuanya serba indah. Kalau dari Nabi Muhammad semuanya serba indah. Semuanya menjadikan sebab kasih sayang itulah yang sudah diputuskan oleh Allah kepada baginda atau untuk baginda Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan kasih sayang. Kasih sayang di semesta, kasih sayang kepada bangsa manusia, dan kasih sayang kepada semuanya semesta, khususnya bangsa manusia. Rahmatan lil alamin. Maknanya semakin dekat kepada Nabi, semakin indah kita di rumah tangga kita. Semakin dekat kepada Nabi, semakin benar dalam berdagang. Maka sekaligus ini bahan koreksi, kalau ada orang mengaku dirinya dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasulullah yang katanya mencintai Nabi Muhammad, tapi di rumah dolim kepada suami, dolim kepada istri, dolim kepada pembantu, koreksi. Jangan-jangan itu hanya pengakuan di lisan saja dan tidak ada di hati itu cinta. Kecintaan kepada Nabi Muhammad punya pengaruh dahsyat dalam perilaku kita. Sehingga itulah yang selalu diseru oleh para ulama, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Sebab cinta itulah punya kekuatan dahsyat yang menjadikan langkah kita untuk yang kita cintai, gerak-gerik kita untuk yang kita cintai, mata kita untuk kita cintai. Begitu dahsyatnya cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengambil dari Nabi banyak yang ya, semuanya serba indah. Mengajari hidup yang baik. Akan tapi ada yang perlu kita hadirkan di saat-saat tertentu, tempat tertentu, yang kita memang tidak mungkin menghadirkan semuanya ilmu Nabi dalam waktu sesaat, tapi harus ada yang kita hadirkan ilmu Nabi di pertemuan singkat ini. Tapi singkat, padat, menanamkan benih cinta yang hebat, sehingga nanti akan tumbuh sumbur menjadi pohon cinta yang rindang, membuahkan keindahan di rumah tangga kita, membuahkan kebenaran dalam berbisnis, membuahkan keindahan dalam hidup bermasyarakat, membuahkan keindahan di kantor kita. Dari benih cinta yang saat ini akan kita siram. Benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendidikan Nabi yang harus kita hadirkan saat ini. Adalah tentang mencintai umat Nabi karena Nabi. Mewujudkan keindahan dan kasih sayang di tengah-tengah umat Nabi. Dengan menghindarkan mereka daripada perselisihan dan percekcokan. Anda dengar baginda Nabi mengingatkan kita agar hidup kita indah, di antaranya beliau melarang kita untuk misalnya mencaci, mengolok. Al-muslimu laisa bisabbab wala syattam wala la'an. Seorang muslim bukan orang suka mencaci, mengutuk, enggak. Maka biasakan lisan baik, bukan lisan yang suka ngomong kotor. Ayo kita biasakan lisan kita tidak biasa dengan bahasa kotor. Terserah itu bahasa apa, misuh kayak atau apa, enggak. Kita hindari bahasa kotor. Bahasa yang menyakitkan itu yang diajarkan Nabi. Bukanlah seorang muslim itu yang la'an, suka mengutuk. Kalaupun mau marah, marahlah dengan kalimat yang baik agar berubah jadi panjatan doa. Barangkali kita termasuk orang yang didolimi, doa kita dikabul. Alangkah indahnya jika doa ini dikabul untuk menjadikan orang yang berbuat dolim pada kita menjadi baik, besok nggak dolim lagi. Karena terlanjur kita latah ngomong kotor kepada orang yang berbuat dolim, kita doakan semakin dolim lagi dia nanti. Semakin jahat lagi karena doa-doa jelek kita. Dia mah kemarin dolimnya hanya tidak bayar utang saja. Akan tapi gara-gara kita doain, doanya dikabul, doa kita dikabul, bukan sekedar dolim, dia wah lebih jahat lagi sak nyuri-nyurinya. Ayo. Makanya biasakan hari ini kita mengucapkan kalimat yang baik. Meniru baginda Nabi SAW. Jangan mengucapkan kalimat kotor, kalimat mencaci, kalimat yang menjadikan orang bermusuhan.
Seorang ibu kadang emosi, marah, ngutuk anaknya. Dasar kau anak celaka. Dasar kau Anda mendoakan itu. Jelek. Marah kepada seseorang lalu mengucapkan kalimat kotor, kita hindari. Biarpun orang itu layak dicaci, kita kalau bisa jangan mencaci. Biarpun layak dicaci, tidak perlu kita mencaci. Hindarkan caci maki. Bahkan kalau sepanjang hidup kita tidak mencaci Firaun dan Abu Jahal pun nggak disalahkan kok kita. Memang ada peraturan di rumah kita setiap hari harus mencaci Abu Jahal? Nggak ada. Abu Jahal sudah terkutuk memang. Firaun terkutuk memang, tapi nggak perlu kita sibuk untuk mencaci dan mengoloknya. Yang layak dicaci pun nggak perlu kita menyibukkan diri untuk mencaci. Karena biarpun itu cacian yang layak, tapi didengar menjadi sesuatu yang tidak elok. Alangkah indahnya kalau semuanya kita rubah menjadi kalimat-kalimat kebaikan. Di antara sesama dan antara saudara. Lalu kita kembangkan lagi. Di samping ayo kita bicarakan kalimat yang baik. Latah yang baik. Ada latah yang tidak baik dan tidak jelek, biasa saja. Latahnya nyebut panci. Ngapain nyebut panci? Nyebut mangkok. Nyebut ini. Coba kita rubah menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Biarpun belum di hati, paling tidak jadi amalan lesan. Lesan yang ngomong yang baik. Jadi jangan dianggap lo lesan yang berzikir belum masuk ke hati lalu mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Oh tidak. Lesanmu yang sudah berzikir biarpun belum dibarengi dengan kekhusyuan hatimu, maka itu ibadah lesan. Ada pahalanya di lesan. Kalau hati untuk menyempurnakan kesempurnaan dalam sebuah amalan kebaikan. Baik, jangan biasa mencaci. Hari inilah pendidikan dari Nabi, jangan mencaci dalam menyakiti orang. Sehingga subhanallah pendidikan dari Nabi, jangan nyakiti tetangga. Maka kami juga minta maaf kepada saudara-saudara kami, khususnya warga Pondok Mutiara, ke arah sana warga Sendang, ke arah sana warga Jambon dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Seharusnya ini para santri khususnya, tentunya santri datang dari bermacam-macam kota dengan bermacam-macam kebiasaan. Yang namanya santri itu mau dibenahi, jadi tentu banyak yang belum baik baru dibenahi. Jika mereka atau mungkin hamba yang ingin berjuang di pondok yang sesungguhnya juga ingin belajar, akan tapi ternyata ada hal yang tidak elok dari mereka. Kami ingatkan juga kepada mereka, kalau Anda mencintai Nabi nggak boleh itu diulangi lagi. Mungkin tidak santun, mengendarai kendaraan lebih cepat dari yang biasanya, lebih cepat dari yang lainnya, sehingga menjadikan kendaraannya mengangkat debu lalu mengepul, bisa saja itu mampir di bubur anak Anda, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami mohon maaf atas nama mereka. Karena bertetangga tidak boleh menyakiti pada dasarnya. Termasuk khususnya yang kami pribadi, kalau menyakiti Anda, kami tidak berkeinginan untuk menyakiti Anda. Dan kami tidak ingin menyakiti Anda. Maka kalau ada perilaku kami yang menyakiti Anda semuanya, kami mohon maaf. Jangan marah. Ayo kita berdamai hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini diantaranya. Ada bertetangga harus baik. Bertetangga harus baik. Urusan keimanan dihubungkan dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada hari akhir, hendaknya dia bisa muliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Memang gaya perumahan itu bukan seperti perkampungan zaman dulu. Jauh-jauh dan bertetangga itu sangat akrab. Perumahan biasanya sama tetangga tidak saling kenal. Akan tapi Pondok Mutiara harus kita buat perumahan yang istimewa, yang semuanya kenal Nabi. Gotong royong, keakraban yang indah seperti yang kita saksikan saat ini. Ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kebersamaan yang dihadirkan di tempat mulia ini. Kita lanjutkan. Jangan biasa kita mencaci dan mengolok. Akan tapi cacian dan olok itu tentu ada sebab sebelumnya. Apa itu? Pengen tahu kesalahan orang. Hari ini kita pengen tahu kesalahan orang. Ini penyakit baru lagi.
Orang pengen tahu kesalahan orang, sehingga jika ada kesalahan orang itu senang dia. Lalu diceritakan menggunjing, dosanya banyak. Maka yang harus kita hadirkan untuk mengikuti baginda Nabi adalah kita membiasakan diri kita agar tidak pengen tahu kesalahan orang. Kemudian jangan mencaci orang lain. Pengen tahu kesalahan orang itu masalah. Apalagi bertepuk tangan di saat ada orang lain bersalah. Biasakan di saat kita mendengar tetangga kita melakukan dosa, kita harus bisa menitikkan air mata kita menangis. Itu saudara kita, tetangga kita. Bukan malah kita bertepuk tangan, kita senang. Nggak mungkin tumbuh jiwa, berjuang jiwa dakwah, subur kalau kita senang melihat orang lain melakukan kesalahan. Hari ini di media sudah biasa caci maki, olok-olokan. Bahkan kalau ada orang yang dikatakan baik melakukan kesalahan malah senang. Bagaimana kita bertepuk tangan ada orang beriman melakukan kesalahan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak ingin dicubit, maka kita tidak mencubit orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, kita juga menginginkan kebaikan itu terjadi pada orang lain. Kita mulai dari membiasakan lisan yang baik, tidak mencaci, tidak mengolok. Masya Allah, hari ini biasa caci maki di media caci maki, olok-olokan. Itu bukan bagian Anda. Dan Anda jangan senang mendengar caci maki, karena itu akan direkam oleh otak Anda, dirasakan oleh hati Anda. Akhirnya tanpa sadar Anda meniru itu semuanya, sehingga seorang istri tiba-tiba mencaci suami, suami mencaci istri. Lihat, seorang atasan mencaci bawahan, seorang saudara mencaci saudara, tetangga mencaci tetangga, karena ada contohnya, ada tontonan. Anda tidak perlu di YouTube nanti melihat sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan. Sekarang ada kelompok kaum muslimin berantem semuanya. Anda ngikuti, Anda ke bawah. Jika yang Anda ikuti tidak menjadikan Anda sejuk, Anda tinggalkan. Kan ada sekarang grup-grup, mungkin ada macam-macam di YouTube, itu adalah kebencian ini, permusuhan di situ, berantem kelompok ini, kelompok itu, grup ini, grup itu. Kalau Anda mencoba dengar saja, maka Anda akan ke bawah. Tiba-tiba Anda membenci satu kelompok tanpa Anda sadari bahasanya cara Anda itu adalah salah. Baik, ini jangan biasa membicarakan kejelekan orang lain, jaga mata kita dari melihat kejelekan orang lain. Jangan kita pengen tahu kesalahan orang. Dan kalau kita terapkan hidup ini indah, pengen tahu kejelekan orang, naudzubillah. Ini ada kebiasaan. Sehingga kalau kita penasaran dengan orang, pengen tahu, kalau sudah mendengar ceritanya tentang kejelekan seseorang, konsentrasinya luar biasa. Faham, bisa hafal kalau cerita ke orang plus tambahan ada syarahnya. Tapi kadang kalau ngaji nggak paham, separuh aja enggak, seperempat enggak. Tapi kalau sudah dengar kesalahan seseorang langsung lengket, sak nama-namanya bisa disebut. Nasib buruk itu orang. Baik, ayo malam ini kita berbenah, menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang atau kejelekan orang lain, menjaga mata kita. Dan yang kedua adalah menjaga mata kita dari melihat sesuatu, atau tadi kan melihat dohir, kesalahan, cacat orang, tidak boleh kita mencaci. Yang kedua adalah menjaga mata hati kita dari merendahkan, dari melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini yang diajarkan Nabi. Maka jangan sekali-kali melihat tetangga kita dengan pandangan remeh hanya karena, oh aku seorang ustadz, aku ahli ibadah, aku puasa Senin Kemis gak berhenti-henti, aku punya, tidak boleh. Maka alangkah indahnya kalau mata kita adalah mata Nabi, yaitu mata ainur rahimah, mata yang penuh kasih sayang. Memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Tidak bisa mandang dengan pandangan merendahkan. Sehingga seandainya tadi kalau ada tetangga kita yang melakukan kesalahan, kita memandang dengan kasih sayang. Sehingga di saat kita ingin mengajak kepada kebenaran pun, kita mencari cara. Apa sih kira-kira cara yang paling tepat, indah, tidak menyakiti tetanggaku yang melakukan kesalahan. Ini yang perlu diajarkan kepada umat, pada diri kita, keluarga kita, bahwasanya tidak boleh kita menyakiti. Kalau kata orang, kalau nangkep ikan, tangkep ikannya, kalau bisa tanpa keruh airnya. Kita bisa membuat perubahan tanpa ada sesuatu yang terluka. Bukan kita membuat keributan. Dan hari ini kita biasa dibikin seperti itu. Baik, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang ini
harus kita jadikan kita hadirkan dibarengi dengan renungan yang dalam. Pastikan biasakan begini. Kalau kita melihat orang melakukan dosa, yang ada di hati kita terenyuh. Itu tanda iman di hati kita. Kalau ada orang bermaksiat kok kita masih tertawa-tertawa, apalagi jadi bahan guyonan, kropos iman kita. Mestinya kita menangis ada saudara kita melakukan kemaksiatan. Sehingga dari kesedihan kita ini melihat tetangga bermaksiat, mungkin ada tetangga tidak sholat Jumat, waktu harus Jumatan. Mungkin tetangga ada, mohon maaf, ada melakukan haram-haram yang tidak bisa kita sebut misalnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Sadari diri kita sedih tidak di saat mendengar semacam itu. Kalau belum terenyuh hati kita, belum sedih hati kita, maka ketahuilah hati kita kropos iman. Kropos iman, dan itu bahaya sekali. Jika kita sudah tidak merasa sedih di saat tetangga kita melakukan dosa dan maksiat, giliran kita suatu ketika akan mudah melakukannya. Akan tapi bagi orang yang dirinya sedih melihat orang lain bermaksiat, dia akan terjauhkan dari maksiat tersebut. Dibarengi dengan panjatan doa, ya Allah, itu tetanggaku yang baik hati, dia telah melakukan satu kesalahan, dia melakukan judi, dia melakukan zina, dia ini, ampuni ya Allah, tutup aibnya ya Allah. Akan tapi hati yang kotor melihat tetangganya padahal belum pasti, hanya seruing-seruing, dengar suara-suara, akan tapi langsung diceritakan seolah-olah benar-benar terjadi. Dosanya besar. Kalau tidak menguncing, dia adalah penfitnah. Bukan perkumpulan yang indah kalau digunakan untuk bicarakan kejelekan orang lain. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang ini yang sering dilupakan oleh orang yang siapa? Orang yang punya kelebihan. Hati-hati. Congkak dalam beragama. Seolah-olah sudah punya surga, petentang-petenteng ke sana kemari. Sudah merasa jadi ustaz, jadi ahli ibadah. Kalau pandang orang lain dengan pandangan merendahkan, tuh ya astagfirullahaladzim, ya Allah, ngapain itu astagfirullah. Astagfirullah ngejek, bahasanya astagfirullahaladzim, tapi mengejek orang lain. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mengucapkan istighfar, memang kita menyadari kesalahan kita. Kalau kita melihat orang melakukan kemaksiatan, ayo kita panjatan doa. Kita sesali, kita menyesal, kita sedih. Ibadah yang dosa orang lain, mungkin dia melakukan kemaksiatan karena aku kurang memperhatikannya. Dia melakukan kesalahan, bisa jadi aku ikut andil. Kenapa kok ada kemaksiatan di situ? Mungkin aku telah tidak mengingatkan mereka, dan masih banyak alasan-alasan yang bisa kita hadirkan untuk kita bisa menyadari diri kita ini adalah bersalah. Jangan sampai kalau ada masyarakat bersalah, oh dasar masyarakat keras batu, keras kepala batu, keras kepala. Oh tidak. Bisa jadi tidak baiknya masyarakat saya ikut andil di dalamnya. Saya seorang ustadz mungkin karena tidak pernah mengingatkan mereka. Saya seorang ustadz tidak pernah membimbing mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang semacam itu. Alhamdulillah zaki. Insyaallah. Wajitum ala ma'idin, Masya Allah, Rakumullah. Sampai mana? Ya marhaba. Kamu insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mal walid, masih dulu walid. Wajib walid. Belum walid. Ya. هلا حبيبنا ما عمك لا ماكو بلا لا ماكو بلا خلص لا ماكو بعدين ماكو Bismillah. Orang bisa berubah. Tetangga kita yang kita duga jelek hari ini bisa saja besok menjadi lebih baik dari kita. Mungkin dia pemabuk, mungkin dia berjudi, dia menyesal, dan dia memang tidak bisa menjadi orang alim, tapi ternyata dia sadar, anakku harus aku didik dengan benar. Bapaknya pemabuk, pejudi, ternyata muncul seorang anak alim. Maka jangan meremehkan orang lain. Yang benar adalah ini, yang ketiga, yang terakhir akan kita sampaikan. Biasakan kita mencari kekurangan diri kita sendiri agar kita berbenah. Biasakan kita mencari kekurangan diri sendiri, sehingga orang tidak merasa baik terus, mengurangi diri kita, merenungi diri kita sendiri. Sebab action merasa berbuat baik itu bahaya, munafik itu namanya. Pengen dilihat orang baik,
Baiknya hanya di mimbar saja, baiknya di depan orang. Tapi kalau sudah di kamar yang sepi, sudah tidak tahu apa yang dilakukannya. Dengan handphonenya apa yang dilakukannya. Nah, mungkin gayanya kalau sudah berjalan, Masya Allah, kopiah putih, jalannya merunduk, seolah-olah tidak melihat ke sana kemari, Masya Allah. Hanya action di depan manusia. Akan tapi di saat kamar dikunci, tidak tahu apa yang dilihat di handphonenya. Lu amanat ini di hadapan Allah. Nah, itulah kalau orang berbuat baik bukan kita biasakan karena Allah tadi. Bukan dengan Allah, maka biasa kita akan menjadi orang yang pembohong. Ini. Jadi kita tidak cukup ya. Kita itu pengen dilihat orang baik. Bahkan hati-hati kalau hanya pengen dilihat oleh orang baik tapi ternyata kita tidak baik sesungguhnya. Ini bahaya. Nah, kita perlu belajar merenung. Merenungi keadaan kita. Ayo kita menjadi orang yang benar-benar bisa melihat kekurangan kita. Menjadi baik dalam diri. Kita menjadi baik. Kuncinya adalah kita mencari kekurangan kita. Dan takutlah kepada Allah. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kalau belum diampuni akan tampak di alam barzah. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba akan tampak di alam barzah dan tampak di padang mahsyar, menjadikan berat langkahnya di Shiratal Mustaqim hingga kepleset ke neraka jahanam. Akan tapi hai hamba Allah, sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, Allah maha luas dengan pengampunannya. Asalkan kita benar-benar menyadari kesalahan kita, kita merenungi kesalahan kita. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Biarpun katanya banyak dosa, enggak benar dan sebagainya, peluang menuju Allah sama. Untuk mendekat kepada Allah sama, enggak ada beda. Tinggal kemauan kita. Siapa kita? Bisa jadi itulah itu orang yang kita anggap dia jelek, rendah, enggak karu-karuan. Muncul suatu ketika anak yang soleh karena kesadarannya. Sebab hidup tidak hanya sebatas dia, ternyata masih ada generasi penerus. Ada anak, mungkin dia tidak sempat menjadi orang yang sangat soleh, tapi kerinduannya untuk mencetak anak soleh ada pada dia. Dan kita menemukan seorang anak baik sekali. Ternyata dia menangis, padahal dia menghafal Al-Quran. Dia menangis, kenapa? Ayahku tidak sholat. Tapi siapa yang nyuruh kamu mondok? Ayahku. Ketahuilah ayahmu akan menjadi baik suatu ketika nanti. Sebab biarpun ayahmu belum sholat tapi menginginkan kamu menjadi orang yang baik. Tidak lama kemudian sang anak menghadap. Setelah tahun berapa itu menangis. Ternyata ayahku sudah sholat. Pokoknya selagi kita merindukan kebaikan, sejelek apapun kita, Allah akan tarik kita kepada kebaikan. Anda jangan berkata, aku nggak baik, aku nggak benar, sudah anakku bagaimana? Terserah. Oh tidak. Kalau memang kita merasa tidak baik, anakku harus aku bimbing yang benar. Aku hantarkan ke tempat yang baik. Aku hantarkan kepada Nabi Muhammad. Lihat Allah akan bimbing. Biarpun katanya ayahnya enggak benar, anaknya benar. Ayahnya menjadi baik bersama anaknya. Kita harus berpikir terus untuk maju. Jangan sampai ada orang berputus asa. Kadang ada orang mengatakan, nah keluarga kita memang keluarga jelek, apalagi enggak bisa baik. Oh tidak. Keluarga yang semula baik pun kalau tidak dijaga juga menjadi rusak. Biarpun katanya keluarga ustadz, keluarga baik, tapi tidak dijaga, runtuh di generasi selanjutnya. Ayo kita renungi diri kita sendiri. Siapapun yang merasa dirinya tidak baik, tidak cukup berbenah itu di dirinya. Berbenah di keluarganya juga. Jangan sampai hanya berbenah di dirinya. Oh tidak, saya ingin membuat perubahan dalam kehidupanku, rumahku, keluargaku. Dan kita menemukan banyak orang-orang yang hijrah, yang bertobat itu luar biasa. Bukan karena mereka sudah tidak mampu melakukan kejahatannya, akan tapi sudah dipilih oleh Allah. Ternyata dia menjadi orang yang sangat baik. Lihat khusyuk hidupnya, lembut perilakunya. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang sangat ditakuti. Ditakuti oleh manusia karena kejahatannya. Maka ayo, di penghujung kajian ini, nanti akan dilanjut oleh Habibana Zaki, Masya Allah. Dan semoga beliau juga bisa istiqomah nanti di majelis ini, dibuat rutinan per apa begitu, yang memang sudah jalan sepertinya. Sebagai pungkasan, ayo pastikan kita biasa merenungi kekurangan kita. Anda jangan menutupi kesalahan kita di mata kita sendiri. Di mata orang, iya harus Anda tutup. Anda tidak boleh bercerita tentang kejelekan Anda di depan manusia. Tapi di depan Allah, Anda jangan menutup. Menghadap kepada Allah di tengah malam. Ya Allah, aku punya dosa ini. Aku masih makan riba. Aku kemarin berjudi, ya Allah. Aku ingin
Kau entaskan kami dari judi ini. Allah minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Sadar dulu dong. Kalau kita tidak menyadari itu dosa, itu bahaya di hadapan Allah, mana mungkin kita akan bisa mengentaskan diri kita dari kehinaan tersebut. Maka dari itu mula-mula malam ini, di pungkasan majelis ini, siapapun kita, jangan berkata aku adalah buruk, harga mati, selamanya buruk. Tidak. Anda sudah dipilih oleh Allah, hei hamba Allah, datang ke sini. Anda tidak akan bisa datang ke sini kecuali karena Allah akan mengangkat Anda. Lalu kenapa Anda tidak menyambut ini? Sambut seruan Allah, sambut kemudahan Allah yang telah membawa Anda ke tempat ini. Allah akan mengangkat keluarga Anda, Allah mengangkat diri Anda, Allah mengangkat anak-anak Anda menjadi anak-anak mulia. Sambut ini seruan. Ini adalah panggilan dari Allah. Anda dipanggil ke tempatmu. Anda tahu bahasanya di sini adalah untuk mengapa? Untuk mengadakan perayaan agung, perayaan Maulid Nabi, untuk sambung hati kepada Nabi. Dan Anda berkenan untuk datang, berarti Anda dipilih untuk menjadi manusia mulia. Maka langkah pertama hari ini adalah pulanglah Anda dengan menyesali kekurangan Anda. Kekurangan Anda dengan Allah. Solatnya yang kurang benar, ayo kita sempurnakan agar kita sambung dengan Nabi Muhammad. Yang belum bayar zakat, bayar zakat. Yang matanya pandangannya kotor, ayo dirubah. Kemudian dengan keluarga yang dengan suami tidak baik, demi Allah dan demi Nabi Muhammad, ayo menjadi baik. Kita ingin membuat perubahan. Yakini wahai hamba Allah, yakini bahwa Anda tidak akan diizinkan oleh Allah datang ke tempat ini kecuali dipilih. Berarti Anda manusia pilihan. Cuman kadang manusia pilihan itu tidak sadar dirinya dipilih. Maka salahnya sendiri, dia tidak menyadari dipilih. Gambarannya begini. Ada seorang kaya, ini supaya Anda paham betul. Ada seorang kaya raya punya menu banyak. Dia mengundang dan semua orang tahu kalau dia lagi masak pasti enak. Kemudian Anda dipilih untuk bisa datang ke tempat tersebut untuk menikmati makanan, hidangan yang enak. Baik, Anda dipilih, betul, akhirnya Anda datang. Kemudian Anda pulang dalam keadaan lapar, itu yang salah siapa? Yang ngundang? Atau Anda sendiri? Yang salah Anda, kenapa Anda tidak menikmati hidangan-hidangan itu? Padahal hidangannya pasti ada yang Anda sukai karena semuanya ada. Lalu Anda tidak mau mengambilnya. Berarti kebodohan Anda. Sama, ini adalah majelisnya Rasulullah. Hidangan-hidangan keindahan, akhlak mulia dihadir ke tempat ini. Maka pulanglah ambil hidangan itu sebanyak-banyaknya. Sehingga Anda pulang indah. Apa tadi? Tidak mandang orang dengan pandangan merendahkan. Tidak mencari kejelekan orang. Kemudian setelah itu justru kita akan mencari kekuranganku sendiri. Setelah kita menyadari kita jelek, kita banyak dosa, kita meyakini Allah Maha Pengasih. Menghadaplah kepada Allah. Setelah itu Anda akan diangkat. Anda harus menyadari pokoknya malam ini Anda menyadari semuanya Anda ini pilihan Allah. Anda tidak akan bisa bahkan acara ini secara umum kalau bukan karena dikehendaki Allah dan dipilih oleh Allah, kita tidak akan bisa mengadakan acara ini. Alhamdulillah umat yang banyak, subhanallah. Bisa jadi ini umat yang banyak, umat Nabi Muhammad. Sehingga dengan kesadaran Anda ini akan menjadi mulia Anda. Jadi jangan ada merasa, aku nggak bisa menjadi baik. Oh tidak. Kemudian siapa yang harus Anda lihat? Anak-anak Anda setelah ini. Bagaimana? Anak Anda sekolah di mana? Ngaji di mana? Harapan kami ini adalah sekaligus promo. Ada nanti santri Khoriji. Coba ini akan dibesarkan santri Khoriji, akan kita siapkan tempat santri Khoriji. Kecuali bagi yang sudah belajar di madrasah di kampung-kampung, tolong diseriusi. Hanya kami perlu madrasah yang ada di daerah-daerah di kampung-kampung, ayo kita sempurnakan. Mungkin seperti apa caranya? Kita diskusikan, karena dari sanalah mereka belajar sholat, belajar wudhu, belajar puasa, dan seterusnya. Baru kemudian nanti harus kita hantarkan anak kita ini pendidikan agama. Belum mondok dulu, kalau mondok babnya nanti. Yang jelas Anda semua sebagai orang tua, di samping Anda ingin berubah menjadi lebih baik, tapi tolong anak-anak Anda harus Anda kenalkan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, kita bohong. Mencintai Nabi sebab ada sabda Nabi, disebutkan pungkasan khutbah ini, pungkasan ceramah kajian ini, kami hadirkan satu hadis Nabi, min asyaddi ummati li hubban, orang yang paling sangat mencintaiku adalah nasun yakununa ba'di, sekelompok orang yang datang setelahku, yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi, mereka ingin melihatku dengan hartanya dan dengan keluarganya. Jadi tanda cinta kepada Nabi Muhammad itu apa? Kalau punya duit dia gemes, uangnya akan dibawa untuk menuju Rasulullah. Kalau punya anak, kalau tandanya seorang bapak ibu mencintai Rasulullah, dia tidak akan membiarkan anaknya kecuali harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari pendidikan yang baik,
pendidikan yang mengenalkan Allah dan Rasulnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Setelah ini akan dilanjut oleh Habibana Zaki. Masya Allah, semoga pulang nanti semakin cerah, semakin tajam mata kita melihat kekurangan kita, sehingga kita mudah menangis di hadapan Allah. Dan ingat, kami ingatkan sekali, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun kesalahan Anda, Allah Maha Pengampun. Asalkan Anda tidak menunda-nunda. Malam ini segera kita kembali kepada Allah. Jadikan keluarga kita keluarga mulia. Dan sungguh Allah Maha Kasih. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah muliakan kita di dunia hingga kelak di surga. Allah mengangkat anak-anak kita, memuliakan anak-anak kita. Semoga ini seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita. Seperti Allah mempertemukan kita di dunia, semoga Allah mempertemukan kita kelak di surga. Dan semoga para tetangga-tetangga ini menjadi tetangga ahli surga semuanya. Yang sering meninggalkan sholat jadi ahli sholat. Yang sering menggunjing tidak lagi menggunjing. Yang punya berurusan dengan dengan hutang, Allah mudahkan. Allah mudahkan bayar hutang. Yang bermusuhan dengan tetangga, berurusan dengan saudara, berdamai setelah hari ini. Yang repot ngurusi anak, akan Allah mudahkan ngurusi anaknya. Panjang umur insyaallah, sehat afiat. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf, ini senang sekali sebenarnya kita rindu kayak suasana ini indah sekali dengan tetangga-tetangga yang Masya Allah. Dan juga kami sampaikan ibu bapak pengumuman setiap Sabtu pagi ada pengajian dan Ahad pagi. Jam berapapun hari ini masih sore. Buya semalam pulang jam 3:30 pagi masih bisa kok pengajian. Nah, jadi jangan alasan ngantuk, nggak ada. Untuk pengajian nggak ada alasan. Semalam macet perjalanan. Pulang kurang jam 4. Belum tidur, tiba-tiba sudah adzan subuh. Habis sholat subuh kita sebentar rehat sesaat, langsung pengajian. Sampai sekarang belum ngantuk-ngantuk. Karena pengen ketemu dengan warga Pondok Mutiara ini insyaAllah. Alhamdulillah sudah bertemu indah, setelah ini mau tidur lelap. InsyaAllah semoga, dan masih ada. Kebetulan subhanallah hari ini memang padat sekali. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kami padat kesibukan yang positif. Cuman kami sampaikan. Akan kami potong, saya akan hadir di sini biarpun kembali lagi dengan kesibukan. Insyaallah kita akan lanjutkan, dan semoga ini terus istiqomah ya, bertemu lagi di dunia hingga kelak di surga. Di dunia hingga kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.